Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Blessed are the eyes that see, and blessed are the ears that hear the words of the Father, and fills our desire to see. To the prophets and kings 'twas not given, the knowledge that we now see. Rejoice, all ye people, rejoice and be glad, your names are written in heaven. Rejoice, all ye people, rejoice and be glad, to you the kingdom was given. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, yaitu pada Natal hari ke-10, di bawah terang topik kekayaan kasih karunia Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam dunia perjanjian lama, berkat lebih dipahami sebagai berkat dalam jasmani, misalkan makanan, tanah, kekayaan, dan lain sebagainya. Namun dalam dunia perjanjian baru, sekalipun berkat tetap dipahami sebagai berkat jasmani, tetapi ada juga berkat yang dipahami sebagai berkat rohani. Terlebih Paulus dalam banyak suratnya memberikan pemahaman baru bahwa apa yang kita hidupi saat ini adalah berkat-berkat dari Tuhan. Pemilihan Tuhan atas hidup kita, pengangkatan kita menjadi anak-anak-Nya, pelepasan dari kuasa dosa, dan masih banyak lagi berkat yang diperkenalkan Paulus sebagai berkat rohani.
Memang semua masih bersifat misteri. Namun sebagai umat yang beriman, kita seharusnya telah melihat atau menyadari bahwa berkat tersebut telah nyata. Sekalipun semua akan jelas ketika kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah alasan setiap kita sehingga kita memuji Tuhan? Mungkin kita akan menjawab karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan Dia juga yang mengajari kita melalui Roh Kudus. Namun bukan tidak mungkin jika ada dari antara kita yang menjawab, karena Tuhanlah yang memberikan berkat bagi kita. Jawaban yang demikian tentunya akan melahirkan pertanyaan baru. Berkat yang bagaimanakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Sebab tidak sedikit dari umat Kristen yang memahami berkat Tuhan hanya sebatas harta, jabatan, uang, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan saat ini berkata bahwa berkat yang terbesar dari semuanya adalah berkat di dalam iman. Namun terlepas dari semua berkat yang kita terima dari Tuhan, baik harta, jabatan, dan lain sebagainya, semua itu adalah bahagian dari alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Dalam firman Tuhan saat ini kita diajarkan alasan mengapa kita harus memuliakan namanya. Yang pertama, kita hidup dalam nuansa sorgawi, sekalipun dalam dunia. Kepada umatnya telah diberikan kekayaan atau berkat yang tidak ternilai. Sumber kekayaan itu adalah Kristus. Jadi sumber berkat adalah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam yang lain, baik setan, malaikat, ataupun manusia lainnya. Karena inilah kekayaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang berada di dalam sorga. Ini merupakan sesuatu yang istimewa, karena jika berbicara di dalam surga berarti penyataan firman Tuhan itu bersifat profetik. Akan tetapi jika kita membaca selanjutnya, maka berkat berupa dipilih, diangkat menjadi anak, dan lain sebagainya dikerjakan sebelum dunia dijadikan. Hal ini menarik untuk kita teliti sebagai suatu upaya untuk memahami esensi dari frasa. Apa maksud dari tulisan dan kata di dalam sorga? Dan mengapa Paulus menggunakan istilah ini? Perlu untuk dipahami bahwa pada saat itu Efesus dianggap sebagai Bank Asia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kuil Artemis berada di Efesus. Dan bukan hanya sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi utamanya juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan sejati. Sebagian harta kekayaan yang bernilai seni yang terbesar dari zaman kuno tersimpan di dalam bangunan yang megah ini. Itu sebabnya pemahaman kekayaan menjadi satu hal yang menarik yang harus dibahas dalam jemaat ini. Dalam surat ini Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibanding kekayaan yang ada di Efesus. Ungkapan en epeuranios yang diterjemahkan di sini di dalam surga sebenarnya berarti memiliki sifat surgawi. Dari nas-nas di mana ungkapan ini dipakai, nyata bahwa yang dimaksud di sini bukanlah surga dalam arti yang biasa, tetapi sebuah tempat di mana Kristus bersemayam dan memegang pemerintahan. Sekalipun kata di dalam surga sifatnya juga dipakai di bagian lain, tetapi di perjanjian baru kata ini hanya dipakai dalam surat Efesus. Efesus 1 ayat 3, 1 ayat 20, 2 ayat 6, 3 ayat 10, 6 ayat 12. Yang dimaksudkan dari kata ini ialah suasana dari hubungan kita dengan Kristus. Kita belum sungguh-sungguh berada di surga, tetapi panggilan kita sifatnya adalah surgawi. Kuasa yang ada pada kita untuk hidup setiap hari sifatnya juga surgawi. Pemeliharaan Allah sifatnya pun surgawi.
Perhatikan pengulangan kata dalam Kristus di sepanjang surat ini. Hanya di dalam Dia saja kita berkesempatan menerima semua berkat. Dengan demikian, makna dan maksud pernyataan di dalam surga adalah suatu berkat yang sifatnya profetik, tetapi sekaligus sudah kita terima saat ini, walaupun keberadaan kita masih di dunia ini. Ini suatu paradoks dalam iman Kristen yang sangat ajaib dan melampaui rasio manusia. Pernyataan yang ditulis ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Maka berkat sejati yang melimpah itu kita terima di dunia ini, dan berkat itu akan lebih sempurna setelah kita masuk di dalam surga. Yang kedua, kita adalah umat yang terpilih jauh sebelum dunia ini dijadikan. Seorang pencipta lagu berkata, setiap orang memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Seperti seorang anak yang menangis agar diberikan apa yang ia minta, anak yang berontak dan melawan kepada orang tuanya agar permintaannya dikabulkan. Seorang anak yang bertingkah di hadapan banyak orang. Di tempat keramaian ia selalu bersikap manja dan minta diperhatikan. Bahkan seorang anak yang terus memamerkan apa yang ia miliki kepada teman-temannya. Seorang anak yang meminta kepada orang tuanya apa yang ia ingini, bukan apa yang ia butuhkan. Namun sekalipun demikian, sikap anak tersebut, seorang orang tua tidak mungkin dapat menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Sekalipun orang tua acap kali marah atas sikap anak-anaknya, namun hatinya pasti akan kembali dan berusaha untuk membujuk agar anaknya tidak menangis. Apa yang membuat hati orang tua terus kembali untuk mengasihi anak-anaknya? Bukan karena ia adalah anaknya sendiri. Sebab jika kita perhatikan, begitu banyak orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Belum lagi banyak yang aborsi bahkan membunuh anaknya sendiri. Atau ketika orang tua yang tidak lagi sepaham antara suami dan istri lalu memutuskan untuk bercerai. Dengan keputusan itu, apakah mereka berpikir tentang kehidupan anak-anaknya? Saya rasa jawabannya pasti tidak. Tetapi itulah realita kehidupan saat ini. Maka bagi orang tua yang terus mengembalikan hatinya kepada anak-anaknya, sesungguhnya mereka adalah orang tua yang memiliki pengharapan. Inilah alasan mengapa mereka masih mau membujuk anak-anaknya untuk terus kembali kepada jalan yang benar. Kembali dalam kehidupan yang sesungguhnya. Sebab dalam pengharapan tersebut, setiap orang tua meyakini bahwa kelak ketika anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya jugalah yang akan mengangkat derajat kehidupan mereka. Selama itu masih lahir di hati setiap orang tua, tentu selama itu jugalah setiap orang tua akan menuntun dan mengajari anak-anaknya menuju kehidupan yang lebih baik. Demikian juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita agar kita memiliki kualitas di dalam iman. Itu sebabnya hati Allah terus kembali mengasihi setiap manusia. Bahkan yang lebih menarik, di dalam pengharapan itulah lahir kasih Allah. Maka Allah mengutus anaknya untuk membebaskan manusia dari jerat dosa. Allah terus dalam berbagai cara untuk mengingatkan manusia agar tidak hidup di dalam dosa. Ia mengutus nabi untuk mengingatkan perilaku yang tidak berkenan. Ia juga mengangkat raja agar melalui kehadiran seorang raja, bangsanya dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan hanya itu saja, penghukuman Allah kepada bangsanya juga dilakukan agar hati bangsanya tetap kepada Allah. Puncaknya adalah ketika ia mengutus anaknya untuk mati demi pembebasan manusia. Tetapi itu juga bukanlah yang terakhir. Ia tetap menuntun melalui Roh Kudus, melalui para rasul. Bukan hanya sebatas tuntunan biasa, namun agar manusia mengerti tentang kehendak Allah
dan semakin dewasa dalam pengetahuan serta bijaksana dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, Allah memberikan kekayaan bagi kita. Apa saja berkat dalam iman yang dikemukakan dalam nats ini? Ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama adalah dipilih. Kata memilih dalam bahasa Yunaninya adalah eklogomai, yang mana kata ini terdiri dari dua padanan kata, yaitu ek yang berarti dari atau sejak atau tergantung, dan lego yang artinya menyatakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemilihan manusia sebagai umatnya adalah tergantung Allah itu sendiri. Artinya Allah tidak dalam pengaruh apapun. Keputusan kehendak Allah ini yang pasti merupakan keputusan yang bijak, sukar untuk kita selidiki. Yang kedua, menjadi anak Allah. Dalam bahasa Yunani adalah huiothesia, yang memiliki arti diangkat menjadi anak atau diadopsi. Adopsi berarti meninggalkan satu keluarga dan bergabung dengan keluarga yang lain. Meninggalkan semua yang ada hubungannya dengan keluarga yang lama dan menerima nama, identitas, sumber penghasilan, sejarah dari keluarga yang baru. Inilah cara bagaimana Paulus menggambarkan hubungan yang baru ini. Kita semua dilahirkan sebagai keluarga Adam, dan kita telah meninggalkan keluarga itu untuk menjadi milik sebuah keluarga baru, yaitu keluarga Kristus. Bandingkan Roma 9 ayat 4 dan Galatia 4 ayat 5. Yang ketiga adalah penebusan. Dalam bahasa Yunani adalah apolutrosis atau pembebasan. Penebus atau menebus berarti membeli dan membebaskan dengan cara membayar sejumlah harga. Hal ini berarti kita bebas dari kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Sebab dari perhambaan dosa, Roma 6, demikian pula manusia dibebaskan dari kuasa iblis dan dari kuasa dunia ini. Galatia 1 ayat 4, Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Yang berikutnya adalah pengampunan. Dalam bahasa Yunani, pengampunan adalah apesis. Kata ini bisa diterjemahkan dengan pembebasan dan mengangkut. Hal ini mengingatkan kita akan hari raya perdamaian orang Yahudi ketika imam melepaskan seekor kambing jantan di padang gurun. Imamat 16. Pengampunan menghasilkan pemulihan relasi Allah dengan manusia. Ini adalah gambaran Allah dengan inisiatifnya untuk mengampuni manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah firman. Paulus berkata dalam suratnya kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Karena tulisan atau Alkitab adalah inspirasi Allah yang bermanfaat dan relevan. Berbicara mengenai bermanfaat dan relevan berarti kita berbicara mengenai fungsi dan solusi. Itu artinya setiap orang yang percaya tidak akan terjebak dalam pergumulan yang tidak memiliki jalan keluar. Dengan memahami bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah yang luar biasa, bukan saja pembebasan dan penebusan di dalam Kristus, tetapi semua harta yang kita miliki adalah pemberian Allah bagi kita. Maka seharusnya seluruh sendi kehidupan kita pakai untuk memuji dan memuliakan Allah. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.